Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-259 akhirnya keluar juga. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. 2 minggu lalu, tepatnya pada manga Black Clover chapter ke-258, untuk pertama kalinya Asta memang telah ditunjukkan berinteraksi dan berkomunikasi dengan sang iblis. Dan saat berkomunikasi dengan sang iblis ini, Asta memang memohon agar dirinya dipinjami kekuatan. Akan tetapi meski sang iblis bersedia meminjami Asta kekuatan, namun masih ada timbal balik yang harus Asta berikan pada sang iblis ini, yaitu Asta harus mengorbankan atau memberikan sebagian tubuhnya. Tapi sayangnya ternyata meski Asta telah bersedia mengorbankan sebagian tubuhnya untuk ditukar dengan kekuatan iblis sejati, rupanya Asta cuma bisa menggunakan kekuatan iblis yang dia pinjam itu selama 50 detik saja. Lantaran menurut sang iblis ini batas maksimal tubuh Asta untuk dapat mengendalikan kekuatan yang dipinjamnya memang cuma 50 detik saja. Meskipun Asta sudah mengorbankan sebagian tubuhnya untuk bisa meminjam kekuatan itu. Jujur saja, jika saya perhatikan apa yang dilakukan Asta sangat mirip sekali dengan yang diperbuat oleh Yudo Ise. Karena Yudo Ise juga mengorbankan satu tangannya untuk dapat meminjam kekuatan dari Drake. Dan meskipun Yudo Ise sudah mengorbankan tangannya, dia juga cuma bisa menggunakan kekuatan pinjamannya itu selama 10 detik saja. Jadi perbedaan Asta dengan Yudo Ise cuma batas waktu yang mereka dapatkan saja. Asta yang bisa menggunakan kekuatan pinjamannya selama 50 detik, sedangkan Yudo Ise cuma 10 detik saja meskipun mereka berdua sama-sama mengorbankan bagian tubuhnya. Memang benar Asta cuma bisa menggunakan kekuatan iblis yang dia pinjam selama 50 detik saja untuk dapat bertarung melawan Dante. Tapi meski begitu, Asta merasa kalau waktu 50 detik itu sudah lebih dari cukup agar dia bisa mengalahkan pemimpin kelompok Dark Triad itu. Dan ucapan Asta itu langsung terbukti dengan dia yang berhasil menebas satu lengan Dante dan membuat lengan Dante yang ditebas oleh Asta itu tidak bisa pulih lagi akibat efek dari pedang anti sihir milik Asta. Namun meski lengannya sudah hilang satu, tentunya Dante masihlah belum kalah. Lantaran pemimpin kelompok Dark Triad ini setelah itu malah ditunjukkan memiliki 4 buah lengan. Dan di setiap tangannya memegang pedang besar yang sepertinya Dante ciptakan menggunakan sihir gravitasinya. Melihat aksi Asta yang sangat memukau, dan Yami juga menyadari kalau Dante sedikit berhati-hati dengan serangan dari Asta, tentunya membuat Kapten Kesatria Sihir Black Bull ini semakin bersemangat lagi. Karena jika serangan Asta berhasil mengenai Dante dengan telak, maka dapat dipastikan mereka akan bisa menang. Apalagi meskipun Yami tidak tahu kalau Asta telah menyetujui kontrak dengan iblis, ternyata Yami juga masih bisa menyadari kalau kekuatan anti sihir seperti benar-benar langsung keluar dari tangan kanan Asta sendiri. Tentu saja saat melihat pernyataan dari Yami yang mengatakan sepertinya kekuatan anti sihir benar-benar langsung keluar dari tangan kanan Asta ini sangat menarik perhatian saya. Lantaran jika apa yang dikatakan Yami ini benar, itu berarti kita bisa mendapat petunjuk mengenai bahwasanya kekuatan anti sihir betul-betul milik sang iblis. Dan hal itu kalau menurut saya bisa dikatakan sebagai informasi yang amat penting. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, sampai saat ini kekuatan Asta dan iblis yang dia miliki masih penuh dengan misteri. Jadi jika apa yang dikatakan Yami ini benar, maka kita bisa berasumsi kalau anti sihir adalah kekuatan milik iblis. Sedangkan pedang warisan dari Lich hanya sebagai perantaranya saja. Namun sekarang yang jadi pertanyaan, jika anti sihir memang benar ialah kekuatan milik iblis, terus mungkinkah sebenarnya kekuatan milik Asta adalah sihir pemanggilan pedang? Memang benar sudah banyak yang mengatakan kalau kekuatan Asta adalah sihir pemanggilan pedang, sedangkan anti sihir adalah milik iblis. Tapi karena semua itu belum ada buktinya, jadi saya masih belum bisa mempercayainya begitu saja. Kalau menurut kalian, mungkinkah seperti itu? Atau mungkin kalian memiliki pendapat lain mengenai hal ini? Jika iya, silahkan tuliskan pendapat kalian itu pada kolom komentar. Pertarungan Asta dan Yami yang tengah menghadapi Dante memang sangat seru sekali. Akan tetapi meski pertempuran mereka sangat sengit, Asta dan Yami malah terlihat sangat menikmatinya. Bahkan Finral yang melihat hal itu sampai mengatakan kalau apa yang dilakukan Yami beserta Asta itu sudah layaknya seperti bernafas.
Meskipun apa yang mereka lakukan itu sangat berbahaya dan dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Namun di tengah-tengah pertarungan yang sangat sengit ini ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Yakni seingat saya baru pada chapter kali inilah Asta meneriakkan nama-nama pedangnya saat dia akan menggunakannya. Dan jujur saja meskipun ternyata di situs Black Clover Fandom sudah ada penjelasannya, tapi baru sekarang saya tahu nama-nama pedang yang dimiliki oleh Asta ini. Yaitu pedang Asta yang pertama bernama Danma no Tsurugi, dan pedang kedua yang Asta dapatkan saat menghadapi Mars adalah Sukuma no Tsurugi. Sedangkan pedang ketiga Asta bernama Mestuma no Tsurugi. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya adalah saat Asta memanggil pedang Sukuma no Tsurugi, pedang itu yang sudah berada di luar grimoire bisa langsung menghampiri Asta dengan sendirinya. Seperti pedang itu mendengar teriakan Asta dan langsung menghampiri tuannya. Memang benar sebelumnya Asta sudah pernah diperlihatkan menggunakan teknik seperti sekarang ini. Karena saat Asta pertama kali diperlihatkan setelah dia berlatih di Kerajaan Heart selama setengah tahun, Asta memang sudah bisa mengambil pedangnya yang jauh darinya. Namun saat itu Asta tidak meneriakkan nama pedangnya untuk mengambil pedang besarnya itu. Melainkan saat itu terlihat kalau pedang besar itu seperti langsung menghampiri Asta. Mungkinkah dengan cara memanggil namanya inilah Asta bisa memanggil pedang-pedangnya dari jarak jauh? Ya, hal itu bisa saja terjadi. Soalnya memang belum ada kejelasan pasti bagaimana caranya pedang-pedang itu bisa menghampiri Asta dengan sendirinya. Apalagi Asta juga dikatakan tidak memiliki mana. Jadi tentunya Asta tidak mungkin bisa menggunakan sihir untuk mengambil pedangnya dari jarak jauh. Oleh sebab itu, untuk sekarang pemikiran paling realistis mengenai gimana caranya pedang-pedang itu bisa menghampiri Asta dengan sendirinya hanyalah dengan Asta memanggil nama-nama pedangnya. Dan jika itu benar, mungkinkah pedang-pedang itu bisa memahami keinginan Asta yang merupakan tuannya? Ya, semakin banyak petunjuk mengenai kekuatan Asta yang sudah diperlihatkan, jujur saja semakin membuat saya bingung. Jadi untuk saat ini cuma sebatas inilah yang dapat saya utarakan mengenai kekuatan Asta yang masih penuh dengan misteri. Dante meskipun sudah dikeroyok oleh dua orang sekaligus, dia tetap sama seperti sebelumnya, yaitu masih terus merasa senang dan merasa sangat percaya diri bahwasanya dia tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan kepercayaan diri Dante yang amat besar itu karena dia sangat yakin dengan kekuatan sihir dagingnya yang membuatnya menjadi manusia abadi. Sedangkan di sisi lain, Asta dan Yami yang terus berusaha melawan pemimpin kelompok Dark Triad ini juga masih belum menyerah. Lantaran jika mereka tidak bisa mengalahkan Dante, maka semua orang bisa dalam bahaya termasuk teman-temannya. Akan tetapi namanya orang yang sudah berjuang dengan sangat keras tentunya akan mendapat hasil yang memuaskan juga. Karena setelah berjuang mati-matian, akhirnya guru dan murid ini berhasil mengalahkan Dante. Dan kejadian itu terjadi tepat setelah waktu 50 detik yang dimiliki Asta untuk menggunakan kekuatan iblis yang dia pinjam habis. Namun yang menarik saat Dante kalah ini ialah bagaimana cara Yami dan Asta mengalahkannya. Lantaran Asta berhasil mengalahkan Dante dengan menggunakan pedang milik Yami. Jujur saja siapa yang menyangka kalau Yami bakal meminjamkan pedangnya pada Asta setelah Asta sebelumnya sudah menggunakan ketiga pedangnya untuk menyerang Dante. Tapi dengan Yami meminjamkan pedangnya kepada Asta, maka kerjasama antara guru dan murid ini menjadi semakin sempurna. Dan berkat kerjasama sempurna inilah akhirnya Asta dengan menggunakan pedang Yami yang juga dialiri dengan anti sihir berhasil membuat Dante tumbang dan kalah. Kekalahan pemimpin kelompok Dark Triad ini memang sama sekali tidak pernah saya duga sebelumnya. Gara-gara pada awalnya saya meyakini nasib Asta akan kecewa sama dengan yang dialami Yuno dan Noel yang tidak bisa melindungi orang berharga baginya. Akan tetapi keyakinan saya itu pada chapter ini malah terbukti salah. Lantaran Dante yang seharusnya lebih kuat daripada Zenon dan Vanica pada akhirnya malah berhasil dikalahkan oleh duet Yami dengan Asta. Dan sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah kondisi Dante saat ini? Karena sepertinya Dante cuma tidak sadarkan diri saja jika dilihat dari matanya yang sepenuhnya berwarna putih. Mungkinkah setelah ini Zenon dan Vanica akan datang menyelamatkan Dante? Siapa yang tahu, namun kalau menurut saya nantinya besar kemungkinan Zenon dan Vanica akan datang untuk menyelamatkan Dante. Apalagi Vanica yang notabene adalah adik dari Dante sendiri. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-259 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.